Pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian perjudian, menurut Departemen Pendidikan Nasional, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Pembahasan selanjutnya mengenai penyebab terjadinya judi. Yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi, disebabkan karena masyarakat ingin mendapat uang secara instan untuk meningkatkan taraf hidup. Yang kedua yaitu faktor situasional, yang disebabkan karena pengaruh lingkungan sekitar seperti teman atau kelompok. Dan yang terakhir yaitu faktor belajar. Jika judi pernah dipelajari, maka ada keinginan untuk mengulanginya. Selanjutnya, upaya menanggulangi perjudian. Yang pertama bisa melalui tindakan pidana, yang kedua mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh, yang ketiga menyediakan tempat hiburan dan rekreasi yang sehat, disertai intensifikasi pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama, dan yang terakhir khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, maka turunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotre resmi. Nah, pembahasan masalah yang kedua yaitu kriminalitas. Pengertian kriminalitas adalah sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Yang menyebabkan terjadinya kriminalitas yang pertama yaitu perbedaan kekayaan dan pendapatan, yang kedua pertentangan dan persaingan kebudayaan, yang ketiga mentalitas yang labil, yang keempat kepadatan dan komposisi penduduk, yang kelima perbedaan distribusi kebudayaan, dan yang terakhir perbedaan ideologi politik. Upaya untuk menanggulangi kriminalitas ini terbagi dua. Yang pertama yaitu secara langsung dan yang kedua yaitu upaya secara tidak langsung. Upaya secara langsung ini seperti memberikan pengamanan fisik terhadap objek, memperbaiki lingkungan, dan menyempurnakan struktur sosial, serta memperbarui hukum yang sudah tidak relevan. Yang kedua yaitu upaya secara tidak langsung ini bisa melalui memberikan penyuluhan dan sosialisasi, serta kesadaran dan tanggung jawab terhadap masalah kriminalitas, membuat peraturan serta ancaman, menumbuhkan kesan akan adanya pengawasan, dan sebagainya. Masalah yang ketiga mengenai narkoba. Pengertian narkoba menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, narkoba merupakan suatu zat atau bahan yang dapat mempengaruhi fungsi psikis atau fisik seseorang ketika dimasukkan ke dalam tubuh kecuali jenis air, makanan, dan oksigen. Yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba ada 5. Yang pertama, keyakinan adiktif, yaitu keyakinan tentang diri sendiri serta dunia sekitarnya. Yang kedua yaitu kepribadian adiktif, sebagai ciri utamanya yaitu terobsesi pada diri sendiri sehingga cenderung senang berhayal dan melepaskan kenyataan. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan mengatasi masalah. Yang keempat, tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial, spiritual, sehingga muncul keyakinan yang keliru. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan sosial sehingga mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya. Lalu bagaimana solusi mengatasi penggunaan narkoba? Solusinya itu ada 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Bentuk pencegahan primer yaitu penyuluhan tentang bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Lalu bentuk pencegahan sekunder ada deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, dan terakhir bentuk pencegahan tersier yaitu konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna
dan keluarga serta kelompok lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat kembali. Selanjutnya, pelacuran. Yang dimaksud dengan pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut. Lalu, apa yang menyebabkan terjadinya pelacuran? Yang pertama yaitu faktor eksploitasi oleh mucikari. Banyak perempuan, bahkan perempuan usia anak, dijebak, ditipu daya, dirayu, tanpa sadar ternyata dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Yang kedua yaitu faktor berpikir instan. Ada seseorang yang menjadi PSK karena dorongan ekonomi secara cepat. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Banyak yang terjerumus prostitusi karena pengaruh lingkungan atau pengaruh teman. Lalu bagaimana upaya menanggulangi pelacuran? Yang pertama yaitu penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi. Yang kedua yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga. Dan yang terakhir, untuk mengurangi prostitusi diusahakan melalui aktivitas rehabilitas dan resosialisasi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang normal pada umumnya.